Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Adrian Baihaki dengan NIM 006 akan mencoba menjelaskan kode yang telah saya dan kelompok saya buat. Dan untuk saya di sini bagian akan menjelaskan wahana ontang-anting. Nah, jadi pertama-tama di kode kami itu ada abstrak class bernama objek yang dimana memiliki static method, duplicate object, rotate object, set location, resize object, dan parent objects. Nanti metode-metode ini bisa digunakan dengan mudah. Jadi jika memerlukan bisa digunakan untuk kelas inheritnya. Nah, selanjutnya kami di sini memiliki kelas coloring untuk mewarnai objek-objek yang telah kami buat. Lalu untuk kelas utamanya yaitu body yang memiliki inherit dari objek, memiliki parameter position yang berupa tuple, ada 3 elemen, dan juga scale. Nanti akan diassign ke menjadi atribut dari kelas ini. Dan body ini memiliki method create object. Nah, di sini ada poin. Poin di sini nantinya akan digunakan untuk membuat body yang lainnya. Nah, sebelum itu, pertama-tama ada membuat body pertamanya dulu berupa silinder. Lalu dimasukkan ke variabel objeknya. Lalu diberi nama dan nanti akan diberi warna. Menggunakan kelas coloring yang tadi. Nah, untuk points yang ini akan di loop ke sini dan akan dimasukkan dulu. Yang tuple ini dimasukkan ke sini menjadi radius, depth, x, y, z di loop supaya menjadi membuat silinder lagi. Lalu akan diparentkan ke body yang awal tadi. Jadi di sini tuh kami memiliki 3 body yang berbeda, yaitu body pertama, kedua, dan ketiganya ada di atas sebelah sini. Selanjutnya ada kelas roof. Kelas roof ini memiliki parameter position dan juga scale sama seperti tadi, lalu memiliki atribut position, crop object, dan juga scale. Nah, untuk metode yang pertama yaitu create object, roof ini hanya memiliki satu bentuk dasar yaitu cone dan objeknya akan desain ke atributnya, diberi nama untuk coloringnya nanti. Nah, untuk animasinya sendiri, eh, dimulai dari frame pertama dulu, yang dimana ini adalah lokasi awal sebelum dimulainya animasi. Dan di frame 50, posisi Z-nya ini akan ditambah yang tadinya 34 menjadi 46. Sehingga dari frame 1 ke frame 50 itu, posisi sikonnya tuh akan naik terlebih dahulu. Kami di sini frame-nya dari 1 ke 500 untuk semua objek yang kami buat. Nah, di sini lalu ada loop yang dimana dimulai dari frame 51. Lalu di sini ada angle yang dimana ini untuk rotasinya sehingga pohon tersebut dapat berputar, dan juga Z offset yaitu menggunakan sin supaya selain berputar, cone-nya juga dapat naik turun. Di sini digunakan location untuk yang naik turun dan juga ini yang untuk berputar. Lalu keyframe-nya dimasukkan sehingga hasilnya akan seperti ini. Icon akan naik terlebih dahulu, lalu saat di frame 51 dan seterusnya akan berputar sembari naik turun seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Adianto dengan NIM 221524017. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan skrip ontang-anting yang saya buat bersamaan dengan Dean.
Di sini itu saya membuat seperti kursi, tali, dan juga memparentkannya nanti antara kursi dan tali ke atap, agar nanti kalau misalkan atapnya bergerak, kursinya juga ikut bergerak bersama atapnya gitu. Nah, yang untuk pertama di sini menggunakan function creature. Untuk yang pertama di sini point poin di sini itu eh oh ya, yang untuk pertama ini di sini saya membuat tali terlebih dahulu, langsung mendefinisikan eh angka-angka untuk nanti dimasukkan ke parameter di sini. Nah, nanti di parameter ini akan di parentkan langsung juga ke roof itu sendiri. Kemudian ada juga selanjutnya ini script untuk membuat kursi dan sandarannya juga. Di sini menggunakan plan. Oh ya, tadi yang tadi saya menggunakan silinder untuk membuat talinya. Selanjutnya di sini ada script untuk pembuatan kerangka untuk kursinya itu sendiri. Nah, untuk kerangka dari kursinya itu sendiri di sini menggunakan silinder saja. Dan memang banyak karena saya sedikit memperhatikan detail di sini. Kemudian memparentkannya eh tali sebenarnya ini ngeparentnya untuk di awal-awal itu kayak langsung dari tali ke badan kursi lalu ke kerangka kursinya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada eh penempatan kursinya itu sendiri. Kan kalau ini kan kayak cuman function untuk membuat sebuah kursinya. Nah, kalau mau dipanggil tuh kita duplikasinya di sini, di class swing right-nya dengan di apa function create object dan memanggil semua function creature yang tadi saya buat. Di sini nggak ada yang itu ya terlalu bisa dijelaskan karena ini cuman manggil-manggil function dan duplikasi untuk kursi itu sendiri. Nah, untuk hasil dari scripting ini seperti ini. Sebentar, ini agak lama memang respondingnya, itu gara-gara sepertinya filenya emang juga yang sangat besar untuk yang swing rate ini sendiri. Baik, ini adalah untuk biang lalanya itu. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan ya,
Ini karena sudah di parent langsung ke atapnya. Ini kalau di run semuanya bakal bergerak. Nah, cuman di sini minusnya itu saya belum coba apa ya membuat agar kursinya itu had, apa menghadap kayak semuanya keluar dari bagian apa ontang-antingnya ini. Jadi semuanya masih ke arah yang sama semua gitu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akmal Gani Hartono dengan NIM akhir 02 dan rekan saya Muhammad Alvin Abdul dengan NIM belakang 016. merupakan salah dua anggota dari kelompok satu untuk proyek komputer grafik teori. Nah, di sini kelompok kami membuat 4 wahana. Yang pertama ada komedi putar, lalu ada biang lala, ada histeria, ada ontang-anting, dan selanjutnya kami di sini memiliki sebuah kelas di mana untuk memanggil keseluruhan dari wahana tersebut. Nah, kebetulan di sini saya dan rekan saya Alvin bertugas untuk membuat salah satu wahana yaitu komedi putar. Kita langsung saja untuk ke bagian coding dari komedi putar itu sendiri. Nah, diawali dengan 3 baris pertama, yaitu untuk mengimport library yang kita butuhkan. Di sini kita mengimport ABC, itu untuk objeknya itu sendiri. Lalu ada BPY untuk integrasi dengan Blendernya. Lalu ada import math yang banyak kita gunakan untuk mengkalkulasi sudut untuk rotasi ya. Lalu di sini pertama-tama diawali dengan adanya sebuah fungsi clear scene, di mana fungsi ini untuk menghapus seluruh objek yang ada di Blender terkecuali ada yang dapat kita definisikan di sini. Contohnya kami di sini mendefinisikan light, kamera, dan lainnya. Gitu. Dilanjutkan ada kelas objek. Di sini kelas objek terdiri dari beberapa fungsi statik yang berguna untuk kita pakai ke depannya gitu. Seperti di sini ada inisialisasi terlebih dahulu seperti yang biasa kita lakukan pada konsep OOP. Lalu di sini ada kita memiliki fungsi duplicate object untuk menduplikasi objek yang sudah kita buat pertama kali gitu. Sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk membuatnya terus-menerus. Cukup menggunakan fungsi dari duplicate object ini sendiri. Lalu di sini ada isi dari fungsinya itu sendiri. Dilanjutkan dengan fungsi untuk rotasi objek, di mana kita setelah membuat objek yang diinginkan, nah tetapi derajat atau arahnya itu tidak sesuai, kita dapat menggunakan fungsi dari rotasi objek ini sendiri. Lalu ada set location untuk mengatur titik munculnya sebuah objek yang akan kita buat gitu. Lalu ada resize objek atau scaling, di sini berfungsi untuk memperbesar objek yang akan kita buat. Lalu ada parent object untuk membuat objek-objek yang telah kita ciptakan menjadi satu kesatuan. Dilanjutkan di sini ada kelas coloring, itu kelas yang digunakan oleh kita untuk mewarnai objek-objek yang telah kita buat sehingga terlihat terkesan lebih menarik. Nah, masuk ke salah satu kelas utama di sini kami komedi putar kami khususnya membuat objek yaitu mobil dan kuda gitu. Membuat dua variasi supaya tidak terlihat membosankan. Di sini pertama-tama ada kelas mobil yang berupa objek gitu ya. Lalu pertama-tama ada untuk inisialisasi berupa topol posisi, ukuran, dan rotasi. Kelas ini merupakan konstruktor untuk kelas mobil. Gitu ya. Dijelaskan juga bahwa posisi untuk posisi mobil, ukuran untuk ukuran mobil, rotasi dan untuk rotasi dari mobil itu sendiri. Lalu di sini ada dibuatlah objek yaitu body, kepala, dan ban. Nah, khusus untuk body dan ban itu kami membuatnya berupa list karena tidak hanya membuat satu tetapi kita membuat lebih dari satu untuk body dan ban itu sendiri. Untuk kepala kami definisikan non karena hanya membuat satu objek saja. Lanjut ke fungsi dari create object yaitu fungsi untuk membuat atau menciptakan objeknya itu sendiri.
Kami di sini menggunakan fungsi primitif dari yang disediakan oleh Blendernya itu sendiri, sehingga tidak perlu menciptakan atau memodifikasi fungsi yang baru gitu. Nah, di sini kami membuat eh, base atau alas dengan menggunakan silinder. Nah, setelah kami membuat suatu objek, kami langsung memberi warna terhadap objek tersebut, sehingga lebih mudah untuk dimodifikasi ke depannya karena terlihat cukup rapi. Lalu ada atap, ada atap dua, ada pondasi, pondasi dua, ada tiang sampai 4 tiang. Nah, ini tuh kelas yang saya objek-objek yang saya sebutkan tadi tuh untuk membuat fondasi dari komedi putarnya itu sendiri, belum masuk ke objek mobil. Nah, lalu di sini untuk parent objek yang telah kita buat, di mana parentnya itu yang utamanya adalah atapnya itu sendiri. Jadi ke semua tiang yang ada atau pilar yang ada itu terhubung terhadap atap. Lalu di sini kita mulai ke bagian mobilnya itu sendiri, yaitu untuk membuat body menggunakan sebuah cube yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sebuah bodi mobil. Di sini kami membuat 5 bagian bodi mobil, ada yang bagian alas mobil, ada yang bagian kanan dan kiri, ada yang bagian depan dan belakang. Lalu selanjutnya kami juga membuat ban. Di sini kami tentunya membuat 4 ban ya, seperti mobil pada umumnya. Terdapat 4 ban yang seperti di atas tadi. Setelah kita membuat objeknya, kita langsung mendefinisikan untuk sekalian langsung diberi warna. Nah, lalu di sini juga kami membuat sebuah kepala, yaitu karena konsep kepala di sini tuh bagian depan atau kokpit dari mobilnya itu sendiri. Nah, di sini kepalanya itu berbentuk kubus gitu ya, karena mobil kami itu konsepnya seperti truk atau dengan bak terbuka ya, disebut koldolak dalam bahasa Sunda. Lalu di sini kami melakukan parent terhadap body-body yang ada, di mana body alas di bawah itu menjadi yang utama gitu, terhadap yang menjadi parent dari child body yang ada. Nah, lalu di sini terakhir roof menjadi parent dari body. Jadi untuk mobilnya itu sendiri terhubung ke atap. Mengapa? Karena nanti pada saat akan diputar gitu, dianimasikan, atap itu akan menjadi poros untuk putarannya itu sendiri. Nah, di sini kami membuat untuk objek body dan ban dan kepala di join agar menjadi satu objek, satu kesatuan gitu ya. Sehingga pada saat melakukan pemindahan ataupun untuk melakukan modifikasi ke depannya itu akan menjadi lebih mudah. Silakan kepada Alvin untuk meneruskan. Oke, selanjutnya ini ada kelas utama yang lain, yaitu kelas kuda ya. Di sini kelas kuda itu punya eh, 4 parameter, 4 atribut. Itu ada position, ada rotation, terus ada scale untuk ukuran kudanya, terus ada objek. Itu sebuah dictionary yang berisi objek kuda. Nah, di sini juga ada super init position. Nah, ini tuh untuk inheritance dari function yang ada di kelas sebelumnya. Di sini juga set objeknya itu badan kita buat jadi list karena ada beberapa, nggak cuma satu, tetapi kepala dan leher itu hanya ada satu, jadi dibuat non. Nah, di sini sama dev create objeknya kita itu menggunakan fungsi yang udah ada gitu di Blender-nya, menggunakan di library BPY gitu. Untuk badannya kita pakai cube, dan ini ada cylinder.add itu untuk leher. Nah, sisanya bagian tubuh kudanya itu kita menggunakan cube. Nah, terus kita bakal dispesifikkan demikian rupa biar cocok gitu. Nah, di sini tuh ada poin yang berbentuk list bagian itu untuk mempermudahkan saat loop. Jadi memasukkan uh, parameter kayak koordinat gitu lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya ada, nah ini for range ini sama kayak buat parenting. Jadi si kakinya tuh, semua objek kakinya tuh diparenin ke objek badan. Nah, selanjutnya itu ada
Oh ya, ini parenting juga sama, yang leher, kepala itu ke objek badan gitu. Jadi yang leher itu ke badan, lalu kepala itu ke leher. Nah, selanjutnya ini ada untuk ngejoin semua objeknya gitu. Di sini ada leher, kepala, badan, kaki dijoin agar bisa menjadi satu objek. Dan lebih mudah untuk melakukan modifikasi lainnya kepada objek itu. Nah, selanjutnya itu ada kelas berputar. Nah, kelas berputar ini itu kelas yang membuat animasinya gitu, yang memungkinkan si kuda putar, carouselnya itu berputar. Nah, di sini tuh kelas berputar itu ada 3 parameter ya. Itu objek name, itu nama objek yang ingin diputar gitu. Nah, 6 frame ini tuh ada berapa banyak frame si kuda putar kok carouselnya itu berputar. Nah, kalau self rotation angle per frame itu ada berapa rotation gitu per frame. Di sini kita set 2. Nah, di sini ada create rotation animation. Nah, di sini kita bakal memasukkan si objek name itu ke variabel objek gitu, yang objek yang mau diputar ya. Nah, di sini tuh ada obj.animationDataClear itu untuk menghapus animation data dari yang udah ada gitu. Nah, selanjutnya ini set the rotation mode to Euler. Nah, kita tuh menggunakan untuk animasinya menggunakan rotasi Euler yang dimana X, Y, Z gitu. Terus ini loop buat rotasinya. Nah, jadi kita menghitung menggunakan radians gitu. Lalu kita juga menjadikan poros untuk berputarnya itu si Z. Nah, ya, lalu kita juga menambahkan keyframe-nya. Lalu ya, sudah seperti itu. Selanjutnya terdapat kelas carousel atau komedi putarnya itu sendiri, yang di dalamnya terdapat inisialisasi lagi seperti yang sebelumnya sama. Lalu terdapat super juga itu inheritance terhadap kelas sebelumnya. Nah, terdapat create object untuk memanggil dari kelas-kelas yang telah kita buat sebelumnya gitu. Seperti ada mobil, ada kuda, dan memanggil dari si animasinya itu sendiri. Nah, yang kemudian eh, kelas kuda putar atau komedi putar ini akan dipanggil ke dalam kelas mainnya itu sendiri. Di sini ada kelas warna inspirasi namanya. Dan di sini nanti kesemuanya akan dipanggil salah satunya komedi putar yang kami buat gitu. Dan ada yang lainnya, ada Ferris wheel atau biang lala, ada histeria dan ontang-anting atau swing ride yang akan dijelaskan oleh anggota kami yang lainnya. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung aja ojek ya, Alvin, untuk melihat ke blendernya itu sendiri. Ya. Nah, ini merupakan hasil dari scripting dan modeling yang telah kami selesaikan. Di sini terdapat 4 buah wahana. Yang pertama ada ontang-anting atau swing ride, lalu ada Ferris wheel atau biang lala, ada histeria, dan ini wahana yang kami buat yaitu komedi putar atau carousel. Nah, pertama-tama kami tekankan bahwa untuk setiap wahana yang ada itu kami menggunakan scripting, namun untuk tekstur dan seperti ornamen-ornamen lampu, pohon dan fontaine ini dan tekstur jalannya kami menggunakan objek yang sudah ada gitu, import atau modeling gitu. Kami tidak menggunakan scripting untuk hiasannya. Nah, langsung saja kita coba jalankan dari awal dari nol. Nah, kami juga sudah menambahkan lampu seperti yang telah diperintahkan bahwa jika lampu ini menyala pada saat matahari belum muncul. Tetapi jika matahari sudah terbit atau muncul, maka lampu ini akan mati dengan sendirinya. Lalu jika matahari telah terbenam, maka lampu akan kembali menyala. Mari kita coba. Di sini posisi matahari belum terbit. Pada saat akan terbit, lampu akan mati dengan sendirinya. Dan ada bayangannya juga. Terdapat shading bayangan di sini dapat dilihat. Ketika lampu terbenam, matahari terbenam, lampu akan kembali menyala. Nah, lalu kita fokus terhadap objek yang kami buat di sini. Di sini tadi seperti yang telah kita jelaskan bahwa terdapat 2 variasi yaitu mobil dan kuda. Di
Di sini untuk mobilnya sendiri seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk telah di-join, jadi untuk menggeser dan memodifikasinya itu mudah gitu, sama halnya dengan si kudanya ini sendiri gitu. Nah, lalu di sini pusat untuk dari rotasi kami ini sendiri berupa apa, Pajak, Alvin? Atap. Atap. Nah, kami sendiri di sini memasangkan atap sebagai poros putarnya gitu ya, sehingga dari keempat objek ini dapat berputar dengan baik. Nah, seperti itu mungkin. Lalu di sini juga terdapat ornamen lampu yang dibuat dari objek lalu ditambahkan efek blossom, betul, Alvin? Efek blue. Efek bloom. Salah. Nah, lalu untuk lampu di sini sendiri kami membuat modeling, tidak import ya, membuat modeling sendiri dari tutorial yang ada. Lalu kita import hasilnya ke taman wahana kami. Untuk pohonnya juga, nah untuk pohon itu import dari objek yang sudah ada, sama seperti halnya untuk fonten itu sendiri. Mungkin ada yang ingin tambahkan lagi, Pajak, sebelum ditutup? Cukup sih. Cukup. Ya mungkin sekian penjelasan dari salah dua anggota kelompok di kelompok 1 untuk Komgraf teori untuk penjelasan wahana khususnya komedi putar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Akmal Doni Hartono dan rekan saya Muhammad Alvin Abdul. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dengan Adinda Fauzia Puspita dengan NIM 221524001. Saya Nafranta Nisa dengan NIM 221524023. Nah, di sini wahana yang telah kami buat itu ada wahana histeria. Nah, untuk wahana histeria itu sendiri terbentuk dari beberapa mesh. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bagian towernya terlebih dahulu. Nah, si tower ini tuh, kalau misalkan kita lihat di bagian 3D-nya ya, di sini di paling tengahnya itu ada sebuah mesh atau objek berbentuk silinder yang berwarna biru itu. Nah, itu tuh terbuat dari mesh silinder, kemudian ditambahkan juga dengan fungsi add color berwarna biru. Nah, selanjutnya di bagian sisi-sisi dari si tower silinder tersebut terdapat bisa dibilang support silinder gitu ya. Jadi ada 4 silinder kecil yang berada di sisi kanan kirinya, yang mana di sini untuk membuat keempat silinder tersebut, keempat tiang tersebut, di sini saya menggunakan perulangan for. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelas tower struktur. Nah, kelas tower struktur ini terbentuk dari mesh cube atau kubus. Nah, untuk tower struktur atau kerangka ini tuh saya menggunakan modifikator dari wireframe, di mana modifikator wireframe ini tuh nantinya memberikan tampilan seperti kerangka gitu ke si objek. Nah, kemudian di sini juga terdapat fungsi triangulate. Jadi fungsi triangulate ini tuh nanti mengubah semua poligon jadi triangulasi buat stabilitas si renderingnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi simple array, di mana simple array ini tuh nanti buat ngeduplikat objek dari kubus yang telah ditambahkan modifier triangulate dan juga wireframe sehingga disesuaikan gitu ada berapa jumlahnya. Nah, di sini bisa dilihat ya ada sekitar 8 kubus yang diduplikat menggunakan simple array. Selanjutnya di sini juga ada objek yang ada kelas roof ya. Nah, kelas roof ini tuh terbentuk terbentuk dari beberapa mesh. Nah, di sini ada puncak atap ya. Puncak atap itu sendiri. Nah, sebelum puncak atap di sini kan ada base yang berbentuk mesh dari si kubus, di mana di scale gitu ya. Di scale
Kemudian untuk puncak atapnya itu sendiri, di sini menggunakan mesh dari si kerucut. Lanjut, di sini rekan saya akan menjelaskan mengenai pembuatan seat. Baik, selanjutnya untuk pembuatan kursinya, kita menggunakan kelas balok. Kelas balok ini untuk membuat kursi yang terbuat dari primitive cube dan yang ditambahkan dengan modifier bevel. Modifier bevel ini membuat setiap cube kursi ini terdapat lengkungan dan tidak pas 90 derajat sudutnya. Kemudian di sini ada fungsi rotate juga untuk balok yang untuk merotasi posisi balok di setiap platformnya. Posisi kursi di setiap platform kursi. Kemudian di sini terdapat class seats yang berupa platform dan kursi-kursinya. Di sini platform terbuat dari mesh cube. Kemudian untuk seatnya, di sini terdapat create single seat, yaitu dibentuk dari balok-balok yang disusun. Dan dijadikan parents. Nah, kemudian untuk setiap kursi ini menjadikan platform ini sebagai parents juga. Sehingga saat create seats di sini, saya membuat masing-masing 3 untuk setiap setiap sisi dari platformnya. Di sini terdapat 4 bagian platform. Di sini juga terdapat 3 kursi. Sehingga saat saya membuat animasi untuk histeria ini, yaitu menggunakan translasi di sumbu Z, saya mentranslasi platformnya, karena platform ini sebagai sebagai parents object, sehingga kursi-kursinya juga ikut ditranslasi di sumbu Z. Sehingga dihasilkan animasi translasi naik turun seperti ini. Di sini ketika frame sudah mencapai 40, dia akan turun kembali dan terus mengulangi. Di sini ada repeat, mengulangi gerakan naik turun sampai ke frame 500. Dan juga saya menambahkan kelas material, untuk memberi warna pada kursi-kursi ini. Kemudian yang terakhir terdapat kelas stairway atau kelas yang untuk membuat tangga di sini. Di sini pembentukannya cukup sederhana, yaitu dengan membuat primitive cube, kemudian disusun di scale, kemudian disusun menjadi sebuah tangga seperti ini. Dan di sini terdapat kelas terakhir, yaitu kelas yang memanggil semua kelas di atas yang sudah kami jelaskan tadi, sehingga membentuk kesatuan histeria seperti ini. Mungkin cukup sekian presentasi bagian kami, yaitu histeria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas Komgraf teori mengenai wahana bermain yang telah kami buat. Di sini kami dari tim Biang Lala akan menjelaskan mengenai short spot yang telah kami buat untuk membuat suatu wahana bermain.
Nah, sebelum masuk kepada presentasi yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Retrian Jami Dwi Fauzan dengan di belakang 028 dari kelas D42A, dan di sini ada rekan saya. Nama saya Muhammad Azaduddin Hamid dengan di belakang 018 dari kelas 2A. Nah, di sini pada awalnya kami menggunakan 3 library, yaitu yang pertama ada library import ABC, yang kedua ada import dari BPY-nya sendiri yang merupakan library dari Blender-nya sendiri, dan yang ketiga kami menggunakan import math. Nah, untuk yang pertama terdapat function clear scene. Nah, di sini bertujuan fungsinya untuk menghapus objek like, kamera, dan juga light yang satu yang merupakan objek dasar yang sudah dibuat oleh general di file Blender, dan juga di sini berfungsi untuk menghapus seluruh material yang terdapat pada file Blender itu sendiri, sehingga ketika script ini dijalankan terus-menerus, maka material ataupun objek yang terdapat pada file yang terdapat pada Blender sendiri akan terhapus dan tertimpa oleh file yang baru, objek yang baru. Nah, masuk yang kedua, di sini terdapat class object. Nah, di sini class object ini berisi static method, dan static methodnya ini ada banyak. Yang pertama ada duplicate object yang untuk berfungsi untuk menduplikasi objek yang telah dibuat. Lalu yang kedua terdapat rotate object yang merupakan untuk rotasi suatu objek. Lalu yang ketiga terdapat set location untuk mengatur suatu lokasi dalam objek. Dan yang keempat ada resize object yang merupakan untuk mengatur dalam besar atau kecilnya suatu objek. Dan yang kelima ada parent object yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk parent object ini digunakan untuk membuat suatu hubungan antara kedua objek, yang dimana parameter pertama itu untuk parent object yang dijadikan parent object, lalu untuk parameter yang kedua ada child object yang akan dihubungkan ke parameter pertama yaitu parent object. Nah, selanjutnya terdapat kelas yang kedua. Di sini saya membuat kelas flooring. Nah, di sini sebelum masuk kepada presentasi yang lebih lanjut, di sini saya Retrian Jami Fauzan memiliki tugas untuk membuat objek dasar ataupun objek-objek yang terdapat pada biang lala ini atau Ferris wheel ini, dan juga di sini saya bertugas untuk mengcoloring dalam objek-objek tersebut. Dan rekan saya. Lalu untuk saya memberikan animasi kepada biang lala ini agar bisa berputar selayaknya biang lala pada dunia nyatanya gitu. Lalu juga saya yang melakukan parenting kepada objek-objek yang nantinya akan dilakukan animasi. Nah, masuk ke kelas yang kedua yaitu kelas coloring. Nah, di sini kami telah berdiskusi dengan kelompok kami. Setelah membuat class coloring ini, terdapat pada class coloring ini ada 3 function, yaitu class dep function init yang merupakan inisiasi awal dari class ini. Lalu yang kedua terdapat function add color, di mana add color ini untuk menambahkan suatu color ataupun suatu warna menggunakan material diffuse color yang terdapat pada BPY itu sendiri. Lalu yang ketiga terdapat function set smooth yang dimana tujuannya untuk seperti memperhalus suatu material diffuse color yang telah dibuat sebelumnya, sehingga warna yang dihasilkan pada suatu objek akan terlihat seperti halus. Nah, masuk kepada kelas yang pertama yaitu class wheel. Di sini tentunya terdapat function init untuk inisiasi awal. Yang kedua langsung masuk kepada create object. Nah, di sini yang pertama untuk create objeknya sendiri, kami memperhatikan struktur secara nyata dalam Ferris wheel atau biang lala itu sendiri. Yang dimana yang pertama terdapat center shaft yang merupakan bagian inti utama dari biang lala itu sendiri. Nah, center shaft ini diatur sedemikian rupa dan diberikan warna sedemikian rupa. Nah, bisa dilihat sebenarnya ini hampir sama semua untuk pemanggilan kodenya. Terdapat pertama PP of Smash Primitive Cylinder Add yang dimana tujuannya untuk memanggil library dari PP-nya sendiri dan membuat
primitif cylinder add dengan ketentuan sesuai dengan parameter yang sudah disediakan pada library BPY itu sendiri. Di sini kami menggunakan vertices, kedua radius, kemudian kedalamannya, lokasinya, kemudian kami mengatur rotasinya. Nah, di sini setelah kami membuat dari silindernya, kami akan menamainya menggunakan center shape name. Lalu yang keempat, kami akan mewarnainya sesuai dengan objek yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kami menambahkan warnanya dengan parameter red, green, blue, di mana nilainya 0 sampai 1. Kemudian kita menambahkan size smooth untuk memperhalus dari warnanya itu sendiri. Nah, yang kedua terdapat ring dan hampir sama dengan pemanggilan kode sebelumnya. Di sini terdapat ring left yang dimana merupakan lingkaran dari lingkaran kiri biang lala sendiri. Lalu yang kedua terdapat ring right yang merupakan lingkaran dari kanan. Lalu yang ketiga terdapat wheel. Nah, wheel ini merupakan terdapat dua wheel. Yang pertama ada outer wheel left, outer wheel right, dan juga untuk membuat struktur kami membuat juga inner wheel left dan juga inner wheel right. Dan juga ring right ini sebenarnya digunakan sebagai poros untuk bergeraknya suatu biang lala. Lanjut yang selanjutnya yaitu ada frame wheel. Di sini frame wheel sendiri kami membuat mungkin cukup banyak, terdapat frame wheel left 1, 2, 3, dan 4, di mana frame wheel ini sebagai mungkin dikatakan sebagai jari-jari antara menghubungkan antara center shaft dan juga ring sebagai penggerak terhadap outer wheel. Dan juga di sini kami membuat frame wheel right untuk bagian kanan. Lalu untuk masuk ke bagian yang selanjutnya, di sini kami membuat pendan. Pendan di sini sebagai tempat untuk duduknya dari wahana itu sendiri, yaitu wahana biang lala. Di sini yang pertama, kami memperhatikan strukturnya secara lebih lanjut. Yang pertama terdapat soft shape, yang merupakan penghubung antara outer wheel dengan tempat dudukannya. Jadi di sini kami menggunakan silinder sebagai tumpuan untuk menghubungkan antara tempat duduknya silinder short shaft kemudian terhubung terhadap outer wheel. Nah, di sini masuk kepada roof pendan yang merupakan bagian atap dari pendan atau dudukannya, lalu yang kemudian body pendan atau bagian badan dari tempat dudukannya. Di sini juga kami menggunakan parent objecting yang sudah akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk masuk ke parenting mungkin ada di bawah. Dapat dilihat yang dimana itu ada pemanggilan function yaitu self parent object yang dimana menjadi parent yaitu share shaft 1. Lalu untuk childnya itu cylinder dan cube. Jadi cylinder dan cube itu memiliki parent short shaft. Nah, selanjutnya kami lebih tepatnya membuat agar objek tempat dudukannya ini terlihat realistis ketika suatu objek digabungkan dengan lokasi yang bersebelahan, maka terdapat gap garis. Nah, di sini kami menggunakan operation join kalau misal di Blender, jadi kami menggunakan objek select all untuk menggunakan deselect. Dan ketika deselect ini, kami akan menjadikannya menjadi satu antara silinder dan cube. Dan kita akan menjoinkannya menggunakan BPY. Dan kodenya hampir sama ya dengan pendan 1 dengan pendan 2. Di sini kami membuat untuk tempat dudukannya terdapat sebanyak di 8 pendan. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke bagian selanjutnya yaitu parenting yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai parenting dari objek yang sudah dibuat tadi dan sudah diberi nama gitu dari setiap objeknya.
Lalu yang pertama di sini kita menjadikan ring left itu sebagai parent yang paling atas gitu, sehingga objek-objek yang lain itu mengikuti dari ring left dan juga ring right gitu. Jadi dipisah antara bagian kanan dan bagian kiri. Lalu untuk yang kedua, yang dimana untuk menyatukan antara pendan atau tempat kursi dari wahana itu di parent ke outer wheel-nya gitu, yang dimana itu bagian ring paling luar dari Ferris wheel-nya. Jadi untuk bagian pendan itu mengikuti ring outer wheel, sehingga ketika outer wheel memutar maka bagian pendan itu akan mengikutinya. Lalu langsung saja masuk ke bagian animation. Jadi untuk pertama-tama kami membuat variabel yang dimana variabel itu nanti digunakan untuk penamaan objeknya gitu, agar agar memudahkan kami untuk melakukan animasinya. Jadi kami mengambil objek-objek yang akan kita beri animasi, yang dimana ada ring right, ring left, lalu ada pendannya atau dudukannya yang memiliki parent short shaft, ada short shaft 1 sampai 8. Lalu di sini kami memberi animasi dalam rentang waktu sampai 500 frame gitu. Lalu untuk melakukan rotasinya itu dengan satu derajat gitu per frame-nya, jadi bergerak dengan 1 derajat per 1 frame-nya. Lalu di sini kami memilih objek yang ada di Ferris wheel, yang dimana menggunakan variabel yang sudah kami buat tadi, lalu dimasukkan ke dalam variabel objek untuk semua objek yang digunakan yang akan diberi animasi. Lalu untuk yang pertama di sini kami menghapus animasi-animasi sebelumnya apabila memang dari objek tersebut sudah memiliki animasi. Jadi kita mengantisipasi agar tidak terjadinya tabrakan animasi gitu. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan pengulangan for, di mana dengan frame num yang merupakan variabel yang berisi 500. Jadi ketika pengulangan ini sampai 500, pengulangan ini berhenti gitu. Lalu untuk rotation angle-nya, yang dimana yang sudah kita buat variabel tadi, rotation angle per frame-nya untuk 1 derajat itu dikali dengan frame num, yang dimana frame num itu bernilai increment 1. Lalu di sini kami menggunakan rotation Euler yang ada pada Blender itu sendiri untuk melakukan rotasi sebesar rotation angle yang sudah dijelaskan tadi itu, dengan hasil dari minus rotation angle per frame, yaitu 1 derajat dikali dengan increment dari frame num 1. Itu dilakukan kepada semua objek yang ingin kita rotasi. Lalu di sini kenapa bagian pendan juga kita melakukan animasi, karena kalau kita hanya melakukan animasi pada ring left ataupun ring right, untuk si bagian pendannya itu tidak stay atau tidak selayaknya
bagian dudukan untuk suatu wahana gitu. Jadi si pendanya itu tidak berputar. Jadi pendanya itu mengikuti arah dari ring left dan ring right-nya. Sehingga kami mengantisipasinya dengan memberikan animasi kepada pendan tersebut dengan berlawanan arah dari ring left dan ring right-nya gitu. Lalu di sini dari hasil pengulangan tadi kita masukkan ke dalam keyframe. Lalu selanjutnya untuk frame akhirnya ketika pengulangan sudah mencapai 500 maka untuk enum frame dimasukkan ke dalam frame terakhir atau end frame. Nah, selanjutnya masuk kepada class 10. Selain kita membuat dari rangka dari struktur dari biang lalanya itu sendiri, kami juga membuat dudukannya untuk memperkokoh dari struktur dari biang lalanya itu sendiri. Di sini kami membuat stand pada umumnya yang terdapat yang pertama ada stand front right dan juga terdapat stand front left dan juga terdapat stand back right dan juga stand back left yang dimana berfungsi untuk memperkokoh dari center shaft-nya biang lala itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat class stand, kami juga membuat class base di mana sebagai tempat dudukannya juga untuk dari menghubungkan antara bagian tanah ataupun ground terhadap dari stand front-nya sendiri untuk menghubungkan ke biang lala. Di sini kami menggunakan cube untuk membuat base-nya itu sendiri. Dan juga kami di sini untuk class base ini kami membuat tangga untuk menghubungkan untuk memperrealistis wahana biang lala ini sendiri. Nah, di sini ada class Ferris wheel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk kelas Ferris wheel ini yang pertama ada bagian inisialisasi yang untuk inisialisasi awal, lalu ada fungsi create object yang dimana ini tuh memanggil semua kelas-kelas yang sudah dibuat tadi lalu masukkan ke dalam create object ini. Lalu setelah dipanggil dari kelas-kelas itu lalu memanggil fungsi yang ada di kelas itu, yaitu ada create object, lalu ada animasinya untuk bagian wheel-nya, lalu memanggil juga class 10, lalu di create objek tersebut, lalu memanggil class base dan create objek tersebut. Lalu di sini ada bagian main-nya, yang dimana pertama kita memanggil fungsi clear scene untuk membersihkan scene yang ada di Blender yang sudah dijelaskan oleh Red yang jadi di awal. Lalu memanggil kelas Ferris wheel yang tadi sudah saya jelaskan itu. Lalu selanjutnya melakukan create object pada Ferris wheel itu, pada Ferris wheel tersebut. Nah, mungkin di sini sebagai gambaran ya untuk produk ataupun hasil dari script kami, saya akan tampilkan. Sini juga kami menggunakan integrasi antara Visual Code kepada Blender itu sendiri, yaitu Blender yang kami gunakan yaitu Blender versi 3.6 yang portable dengan versi LTS. Selanjutnya di sini kami akan langsung saja menampilkan hasil yang telah kami buat mengenai script kami terhadap biang lala, terhadap wahana bermain yang kelompok kami yaitu kelompok 1 yang telah dibuat. Nah, di sini langsung saja kita akan run. Kita menggunakan Blender 3.6 versi LTS, versi portable. Nah, ketika sudah terbuka Blendernya,
Langsung saja di sini kita akan menggunakan run script. Tidak terdapat error dan hasilnya langsung bisa dilihat pada layar. Nah, di sini kami telah membuat biang lala menggunakan script yang telah kami buat. Terdapat sensor save, ring left, ring right, layer border, dan juga lain sebagainya. Dan juga di sini sudah di parenting oleh rekan saya itu Azharuddin. Nah, di sini juga sudah kami warnai ya menggunakan material yang merupakan function yang telah terdapat pada library BBY itu sendiri. Nah, di sini akan masuk animasi yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ketika kita menjalankan animasinya, maka bagian outer wheel dan inner wheel-nya itu akan berputar gitu. Lalu bagian pendanya itu kami memberikan animasi tambahan gitu, yang dimana animasinya itu berlawanan arah dari outer wheel dan inner wheel-nya. Jadi dapat dilihat bahwa animasinya itu bergerak sesuai dengan selayaknya biang lala pada dunia nyatanya gitu. Mungkin cukup. Nah, di sini kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat struktur biang lala ini seperti struktur biang lala pada dunia nyata. Di sini kami telah research mengenai struktur-struktur biang lala yang telah kami temukan dalam dokumen Google. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, Redgan Gani Fauzan, dan rekan saya Muhammad Azharuddin Hamid. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.